Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Sintiani dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Wadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan software Minitab. Sebelumnya, saya sudah mempunyai data nilai dari 50 orang siswa yang telah mengisi 10 soal kuesioner. Pengumpulan data dan hasil menggunakan Microsoft Excel ini diperoleh baris pertama berupa variabel yaitu soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, dan soal 10. Dan berupa nilai-nilai dari masing-masing siswa yang telah mengisi kuesioner. Data yang dikumpulkan ini akan kita import ke dalam Minitab. Langkah-langkahnya, pertama kita buka terlebih dahulu software Minitab. Untuk mengimport data Excel yang akan kita uji, pertama kita klik File, pilih Open, kemudian cari data Excel yang akan kita uji. Perhatikan bahwa data yang akan kita uji ini harus berupa numerik semua. Arti dari numerik itu, setiap sel-sel yang berada di sini harus berisi angka. Jika sudah, klik OK. Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita akan hitung total nilai yang diperoleh dari masing-masing responden. Mulai dari responden pertama, responden kedua, responden ketiga, hingga responden yang ke-50. Caranya, yang pertama kita klik Calc, pilih kalkulator. Di sini variabelnya kita ketik total nilai. Kemudian di sini kita masukkan semua variabel yang ada di sini. Caranya kita klik S1, kemudian pilih select, ditambah, klik S2, pilih select, tambah, klik S3, pilih select, ditambah, S4, kemudian ditambah S5, ditambah S6, ditambah S7, ditambah S8, ditambah S9, dan ditambah S10. Selanjutnya, setelah semua selesai, kita klik OK. Maka akan muncul variabel baru yaitu nilai dari siswa pertama hingga siswa ke-50. Di sini kita bisa melakukan analisa terkait uji validitas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kita klik Start, kemudian pilih Basic Statistik, dan pilih Correlation. Di sini kita masukkan semua variabel, dimulai dari S1 hingga total nilai. Klik S1, pilih Select, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, dan total nilai. Untuk metodenya kita gunakan Version Correlation, dan display p-value-nya kita checklist, kemudian klik OK. Di sini kita bisa melihat bagaimana skor-skor hasil output dari tampilan Minitab ini. Kita bisa lihat pada baris kedua total. Di sebelah sini. Baris kedua pada total ini yaitu nilai p-value. Di sini kita akan bandingkan dengan nilai alfa, tapi kita lihat juga korelasinya, apakah korelasinya positif atau negatif. Jika korelasinya positif, maka soal tersebut valid, tetapi jika nilai korelasinya negatif, maka soal tersebut tidak valid. Dari pertanyaan pertama, karena nilai alfa sama dengan 0,05, baris kedua yang sebelah sini merupakan nilai p-value harus dibandingkan dengan taraf nyata, yaitu alfa sama dengan 0,05. Jadi untuk soal pertama, S1 mempunyai nilai p-value sebesar 0,001, dan itu nilai korelasinya positif. S2 0,033 positif, S3 0,009 positif, S4 0,019 positif,
S4 0,0 S5 0,001 positif, S6 0,000 positif, untuk S7-nya 0,003 positif, S8 0,045 positif, S9 0,002 positif, dan S10 0,147 positif. Kita lihat di sini apakah ada nilai p-value yang lebih besar dari 0,05. Di sini ada S10 yang nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,147. Maka soal 10 ini harus kita drop dari analisa uji validitas karena tidak valid. Cara drop variabel kita bisa lakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, karena soal 10 ini tidak valid, maka total nilai di sini akan berubah. Sehingga kita harus memodifikasi total nilai yang ada di sini. Caranya, klik Calc, pilih kalkulator, variabelnya kita ubah menjadi total nilai 2. Karena S10-nya tidak valid, maka S10-nya tinggal kita hapus. Kemudian pilih OK. Maka akan muncul variabel baru yaitu total nilai 2 dengan skor-skor yang baru pula tanpa S10. Sekarang kita lakukan uji validitas lagi dengan cara-cara seperti tadi, yaitu klik Start, pilih Basic Statistik, kemudian pilih Correlation. Bagian ini bisa kita hapus semua. Kemudian kita masukkan semua variabel yang ada di sini kecuali S10 dan total nilai, yaitu S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, dan total nilai kedua. Metodenya masih tetap version correlation dan display p-value-nya kita checklist, kemudian klik OK. Kita lihat hasil p-value-nya, kemudian bandingkan dengan nilai alpha. Di sini nilai p-value-nya yang pertama 0,001, kedua 0,029, ketiga 0,004, keempat 0,010, kelima 0,001, keenam ada 0,000, ketujuh ada 0,003, ke-8 ada 0,027, dan yang terakhir 0,001. Karena semua nilai p-value-nya lebih kecil daripada nilai alpha, maka dapat disimpulkan bahwa semua soal yang kita uji ini itu valid. Karena jika p-value kurang dari 0,05 itu valid, sedangkan jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti tidak valid. Sekarang kita akan menguji apakah kuesioner yang kita buat layak digunakan untuk penelitian. Maka kita akan lakukan uji reliabilitas. Caranya, pertama kita klik Start, kemudian pilih Multivariate, dan pilih Item Analysis. Ini akan kita masukkan adalah S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Karena S10 itu tidak valid, maka tidak kita masukkan, dan untuk total nilai tidak akan kita masukkan juga. Kemudian klik OK. Di dalam grafik ini, secara keseluruhan grafiknya mengalami peningkatan, maka datanya menunjukkan bahwa itu valid, sehingga bisa kita gunakan sebagai analisa. Sedangkan jika datanya menurun, maka tidak valid. Berikutnya akan kita fokuskan adalah pada hasil item analisis. Kita lihat di sini ada front batch alpha yang menunjukkan kelayakan kuesioner yang sudah kita buat berdasarkan item-item yang sudah valid. From batch alpha disimbolkan dengan R alpha sama dengan 0,3712 kurang dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang kita buat ini tidak reliable. Sedangkan jika R alpha lebih besar dari 0,7, maka kuesionernya reliable.
Demikian video bagaimana caranya melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software Mini tadi. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.